Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu min ibadihil a'lam waj'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhalin fi halakiz zalam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdalil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila nihayatiz zaman. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, para asatidzah, terutama Al-Ustadz Darussalam, yang saya hormati para hujjaj, para orang tua dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Al-Awwabin, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita kembali dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan ta'lim, sekaligus kita mensiarkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mari kita buka dan kita awali ta'lim kita malam ini dengan kita membacakan umul kitab suratul Fatihah, yang mana kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan kemudahan-kemudahan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, mari kita lanjutkan bacaan kita dan juga pelajaran kita yang kita istirahatkan beberapa waktu yang lalu. Maka mulai malam ini kita akan kembali belajar sama-sama mengaji
daripada kitab karangan Imam Abdullah Al-Haddad, yaitu Nasihuddiniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Pada beberapa bulan yang lalu kita sudah sampai kepada yaitu tipuan, ya, tipuan kepada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah itu ada yang ketipu. Ada orang yang ibadah tapi dia tertipu. Seperti orang yang di dalam kitab ini, ayat lubal insanu al-ilma wa yusawwifal amala. Orang yang menuntut ilmu tetapi dia menunda-nunda mengamalkan ilmu itu, ya. Orang yang mendapatkan ilmu kemudian dia menunda mengamalkannya, menunda mempraktekkan ilmu itu. Summa yahtaju li nafsihi. Kemudian dia mengambil dalil. Apa kata dia? Bima warada fi fadlil ilmi wa fadli talabihi. Dia bilang, saya udah dapat pahala ngaji, udah dapat pahala nuntut ilmu, udah banyak pahalanya tuh datang ke pengajian, nanti ngamalinnya belakangan aja. Nah itu, ya, itu salah satu tipuan tuh. Orang yang nuntut ilmu tapi dia tertipu dengan dalil, udah dapat pahala ngaji, pahala nuntut ilmu, jadi ngamalinnya nanti aja dah, itu belakangan, yang penting ngaji dulu, gitu. Itu satu hal yang tidak boleh. Jadi kalau kita dapat ilmu, secepatnya kita amalin, jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda nanti lupa lagi, ya. Sebab ilmu itu kudu diamalin, gitu. Jadi buahnya kita ngaji adalah mengamalkan ilmu. Buahnya kita nuntut ilmu adalah kita praktekkan itu ilmu kita dalam ibadah. Ibadah keseharian kita apa yang mesti kita tingkatin. Jangan sampai ibadah kita berbulan-bulan, bertahun-tahun gak ada peningkatan, begitu-gitu aja. Baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya. Itu. Ya kita akan udah jalanin tuh Ramadan kemarin sebulan. Kita digembleng sama Allah sebulan penuh tuh. Salat sunnah 20 rakaat, 2-3 rakaat, ya. Digembleng kita dengan ibadah yang begitu banyak. Maka bagaimana kemudian kita mampu melanjutkan ibadah-ibadah itu pada bulan-bulan yang akan datang ini. Nah, jadi jamaah sekalian, salah satu bentuk tipuan kepada orang yang ibadah di sini dikatakan Al-Imam Al-Haddad adalah kepada orang yang mengaji, yang nuntut ilmu tapi dia tidak segera mengamalkan ilmunya. Tuh. Jadi kita akan mendapatkan manisnya ibadah kalau kita mengamalkan ilmu. Kita dapat merasakan lezatnya sholat ya dengan kita mengamalkan ilmu sholat. Kalau sholat kita tidak ada peningkatan, berarti ibadah kita tidak ada, ilmu kita nggak ada manfaatnya. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, ya segera kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
Ilmu yang gak dipakai, ilmu yang gak diamalin bagaikan pohon yang gak ada buahnya. Jadi kalau pohon gak berbuah, ya tibang gede doang tuh pohon, tibang daun doang banyak, gak ada buahnya. Lama-lama kita capek nyapuin daun, buah labat, ya tetap buahnya pohon tuh, yang gak ada manfaat, yang gak ada buahnya. Itu. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi ya kita sedikit banyak ilmu yang kita sudah dapatkan ini kita amalin. Wa yakfulu, dan dia lalai. Ya, dia lengah, dia lalai, dia lupa amma waroda minaz zammi wal wa'idi asyadidi fi haqqi man la ya'malu bi ilmihi. Dia tadi pakai dalil, ya udah banyak dapat pahala ngaji, dapat pahala duduk di majelis taklim, tapi dia lupa akan celaan, akan ancaman yang pedih bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Tuh. Ya. Jadi dalil kita jangan cuma satu, kudu banyak. Gitu. Orang kalau ngaji kemudian nemu dalil manatu, ya ibarat orang makan kagak kenyang. Gitu. Ngaji mendikit menatu, udah gitu nggak diamalin. Ibarat makan kagak kenyang, masih lapar. Orang kalau lapar kan bawanya ngomel mulu. Ya, orang kalau lapar bawanya marah mulu. Ada orang ngaji dapat satu dalil, dua dalil, gampang banget nyalain orang. Gampang banget maki-maki orang, gampang banget marahin yang enggak sepaham sama dia. Itu ibarat orang makan kagak kenyang tuh. Kalau makan kenyang makan enak kita. Ya. Nah itu. Jadi kata guru saya itu Mu'alim Syafi'i Hajami, kalau orang ngaji kagak kenyang, mendikit ibarat makan gak kenyang. Kalau kagak kenyang bawaannya ngomel gitu. Kalau kenyang pulas kita, jon udah. Iya. Jadi kalau ada orang yang gampang dikit-dikit gampang nyala-nyalain, gampang dikit-dikit marahin orang, gitu namanya orang ngaji ya kagak kenyang ngajinya. Kalau orang ngajinya kenyang, kemana aja banyak wawasan, banyak pengalaman, dia makin bijak menyikapi perbedaan, menyikapi ikhtilaf, menyikapi yang nggak sama dia. Itu. Dalam ngajinya itu bang satu buku, dua buku, sekitab dua kitab, tapi nah itu dia kemudian dia pegang dan dia nyala-nyalain yang nggak sepaham. Nah ini ya ibarat makan belum kenyang dia makannya. Jadi jamaah sekalian, jangan kita menjadikan dalil ya udah banyak pahala ngaji, pahala duduk di pengajian, tapi kita lupa bahwa ada ya ancaman bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, walaupun sedikit. Tetap ada niat dan kemauan untuk mengamalkan ilmu itu. Kapan orang tua kita zaman dulu nggak ada yang banyak ilmunya, ya. Engkong kita emang dulu ngaji kemana? Belum banyak sekolahan, ya masjid, musola aja masih langka zaman dulu. Dulu mah kan namanya langgar, bukan musola. Langgar masih langka dulu. Ya, tapi mereka begitu punya ilmu, diyakinin, diamalin. Kayak zaman sekarang kebanyakan ilmu kadang-kadang ngamalinnya kagak, nanya doang bisanya. Ya. Kritik mulu, nanya mulu, ngamalin kagak. Nah ini jamaah sekalian. Ini daripada ungkapan Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala.
Nah, sampai situ ya waktu itu ya. Baik, selanjutnya adalah wa min amsali gururil asati ayak sial insanu summa yatubu wa yastaghfiru bilisanihi min ghairi ma'rifati bisyara'itit taubati wa tahqiqiha summa yadhunnu bi nafsihi annahu qad taba wa qad ghafarallahu lahu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, dan juga ada contoh-contoh orang yang tertipu. Kalau tadi adalah ahli taat, ahli orang yang udah ngelakuin ibadah, nah ini adalah orang yang ngelakuin maksiat nih. Orang udah ngelakuin maksiat, ketipu juga lagi. Maksiat juga, ketipu juga. 2 kali ketipu sama setan. Apa kata Imam Al-Haddad? Yaitu ketika manusia melakukan maksiat, kemudian dia taubat. Dia istighfar pakai lidahnya, diucapin pakai mulutnya, astagfirullah, ya, astagfirullahaladzim. Tadi ngelakuin maksiat, ya, tadi nggak sembayang, tadi sembayangnya ketunda, ya. Tapi dia nggak tahu bahwa syaratnya taubat itu bukan cuma di mulut. Tuh. Ya, dia nggak tahu bahwa ada 3 persyaratan kalau kita pengen taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, nggak cukup kita meninggalkan dosa itu dengan istighfar. Ya. Walaupun memang itu satu kebaikan, tapi kalau kita kemudian ingin taubat, hendaknya memenuhi persyaratan taubat yang pernah saya sampaikan juga itu. Kemudian dia menyangka bahwa Allah telah terima taubatnya dia itu. Ya. Dia meyakini, menyangka bahwa dengan dia istighfar itu Allah sudah terima taubatnya. Padahal untuk diterimanya taubat kita, ya, itu persyaratannya ada 3 kalau menyangkut hak kepada Allah. 1, kita istighfar, menyesal. Kemudian kita berjanji tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, kita melakukan kebaikan, ketaatan. Tuh. Kalau kita istighfar tapi kita kemudian besok ngulangin lagi, begitu lagi, itu sama aja kita mempermainkan istighfar kita, nggak diterima taubat kita. Makanya ada seorang wali, tapi dia perempuan ya. Ada wali perempuan Pak, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, seorang wali yang mantan PSK, ya, dia mantan pelacur, bahkan dia itu konsumennya bukannya kelas bawah, konsumennya Rabi'ah Al-Adawiyah ini kelas pejabat yang bangsa sekali main 80 juta, yang mainnya di model di hotel-hotel bintang 5 dah begitu. Ini Rabi'ah Al-Adawiyah itu begitu. Jadi seorang pekerja seks yang tarifnya mahal. Kalau kelasnya tukang ojek nggak kepake sama dia, kagak main sama dia, ya, nggak level. Itu kelas pejabat, pengusaha mainannya. Hah? Siapa? Tapi kemudian ini Rabi'ah mencapai satu titik di mana dia kemudian, ya, bertaubat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatannya, dan dia menjadi wali. Ya, dia menanamkan namanya mahabbah, kecintaan kepada Allah. Tuh. Apa dia bilang? Istighfaruna yahtaju ilal istighfar.
Jadi istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Dengan kata lain, kita mesti mengistighfarkan istighfar kita gitu. Gimana tuh? Ya. Istighfar kita butuh istighfar. Artinya apa? Kita kadang-kadang istighfar pada Allah itu enggak sungguh-sungguh gitu. Kita mesti mengistighfarkan istighfar kita. Kayak orang buka handphone, di handphone ada perempuan nggak pakai pakaian yang minim, dia istighfar tapi kagak ditutup, istighfar begini aja mata ngeliatin handphone. Ya, sekarang banyak media-media sosial itu. Istighfar tapi masih melototin, nah itu kan mempermainkan istighfar. Makanya kata Rabi al-Adawiyah, kita mesti mengistighfarkan istighfar kita. Nah ini jamaah sekalian, maka orang yang semacam ini adalah orang yang bermaksiat dan dia juga tertipu. Ya, ketika dia istighfar sama Allah, dia tidak taubat, maka dia hakikatnya sedang ditipu dengan istighfarnya itu. Nah ini jamaah sekalian. Wa minha, dan diantaranya ayuksirul ma'asi wa yusirru 'alaiha wa yuqassiru fil wajibati summa yahtajju li nafsihi bil qadar wa annahu la ikhtiyara lahu wala qudrata ala tarki ma qad kutiba alaihi wa hadza gururun azimun wal qailu bihi mubtadi'un wa laysa min ahli sunnati. Dan ada orang yang melakukan maksiat dan dia selalu melakukan maksiat, di saat yang sama dia tidak melakukan ibadah. Maksiatnya banyak, ibadahnya kagak. Dia pakai dalil, dia bikin alasan. Apa alasannya? Saya kan ini ngelakuin maksiat udah qadarnya Allah, udah takdirnya Allah. Gitu dia dalilnya tuh. Saya main judi udah takdirnya Allah ini. Ya, saya nyolong takdirnya Allah. Saya nggak mampu berbuat apa-apa, Allah yang nentuin saya jalan begini. Nah ini ada yang begitu tuh. Dia berdalih bahwa dia ngelakuin maksiat itu adalah takdirnya Allah buat dia. Padahal jamaah sekalian, takdir ada dua dibagi. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq itu takdir yang tergantung usaha kita. Contoh, orang yang anak SD-nya dia tolol, kagak naik kelas mulu, kalau dia mau belajar dia akan pinter tuh. Itu takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah dengan sebab usaha kita. Orang yang tadinya miskin, kalau dia usaha kerja keras, ya, dia akan kaya, insya Allah dengan usahanya itu. Itu namanya takdir mu'allaq. Ada takdir mubram, takdir yang nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Apa contohnya? Dia jenis kelaminnya laki-laki, pengen jadi perempuan, ya, dioperasi, dia bayar mahal tuh. Begitu mati tetap aja. Kalau dia laki-laki ya sholatnya sholat jenazah laki-laki. Kayak siapa? Dorce. Ya, emang dia laki-laki, dirubah jadi perempuan bagaimanapun dia hukum tetap laki-laki. Matinya sholat jenazah laki-laki. Itu namanya takdir mubram. Ya, nggak bisa diganti. Mau diapain juga, nggak bisa dirubah. Nah ini bagaimana dengan amalan kita nih, perbuatan kita? Dia kemana adanya? Di mana masuknya tuh? Jadi ada orang yang bermaksiat,
dia berdalil ini udah takdir Allah. Saya nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya daya dan upaya. Tuh, ya. Nah, ini kata Imam Haddad apa? Hadza gururun azim. Ini ada satu tipuan yang sangat dahsyat, sangat besar nih, ya, tipuan semacam ini. Dan yang mengatakan ini adalah orang yang mubtadi, ahli bid'ah dolalah, bukan ahlu sunnah. Nah, ini jamaah sekalian, dalam ilmu kalam itu ada beberapa aliran, ya. Ada aliran namanya paham Jabariyah. Jadi Jabariyah itu bukan ahlu sunnah kayak kita. Jadi dia kalau dia maksiat, dia judi, udah ketentuan Allah. Dia zina, udah takdir Allah. Dia nyolong, udah takdir Allah. Ini namanya Jabariyah. Jadi kayak kita dipaksa tuh. Lu kudu begini, lu kudu maksiat, lu kudu judi. Nah, ini paham yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sebab manusia itu kan punya kekuatan, potensi, akal, ada agama. Di situ kita membedainnya. Nah, kita diwajibkan ngaji, nuntut ilmu supaya tahu ini boleh, ini nggak boleh. Jangan kemudian kita mengambil dalil, oh ini udah takdir Allah. Salah, itu bukan ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah, kita sholat, kita ngaji, ini usaha kita. Ya, bukan kita kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, ya. Jadi ada paham Jabariyah, ada paham Qadariyah, ada paham Mujassimah. Nah, ini kita ini ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang apa namanya menjadikan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sebagai pedoman dalam kita berkeyakinan dan bersyariat. Ya, kita dikasih akal buat bedain. Kemudian ada kekuatan iman dengan ngaji. Ya, oh ini nggak boleh, ini haram, nggak boleh kita lakuin, kita tinggalin, jangan gitu ngelakuin yang maksiat dia, wah ini udah ketentuan Allah. Ya, nah ini namanya ahlu bid'ah dolalah. Ini yang dikatakan bid'ah, ya jatuh. Ini yang dikatakan bid'ah itu yang begini nih, bid'ah dolalah. Ya, yang tidak sepaham dengan pemikiran mayoritas ulama umat Islam, dengan sahabat. Gitu. Kayak Nabi pernah didatangi nama sahabat, itu sahabat naik onta. Kata Nabi, "Hai Fulan, apakah sudah kau ikat ontamu itu?" "Enggak ya Rasulullah." "Kenapa enggak diikat?" "Saya tawakal kepada Allah." Nah, salah. Ikat dulu tuh onta, ikat dulu baru kemudian tawakal. Gitu. Jadi kalau kita menyerahkan kepada Allah sepenuhnya, itu yang salah. Kita kedua ada usaha, ya ada ikhtiar. Ya. Ada orang ke Indomaret belanja, ke Alfamart belanja, parkir motor nggak dicabut kuncinya. Kata tukang parkir, "Bang, itu kuncinya gantung." "Udah saya tawakal sama Allah." Ya, PA itu mah. Ya, salah itu begitu. Kunci dulu tuh motor, ya. Baru kemudian tawakal. Kita udah usaha, udah kunci, masih hilang juga, itu namanya takdir Allah. Jadi jangan kita cepet-cepet mengatakan itu sebuah takdir Allah kalau kita belum ada usaha. Nah ini, jadi yang dikatakan ahlu bid'ah, ya ini yang semacam ini nih. Bukan orang yang tahlilan dikatakan ahli bid'ah. Kalau kita tahlilan memang dikatakan ahli bid'ah, tapi bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Jadi bid'ah itu kata Imam Syafi'i ada dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nabi nggak ngelakuin, umatnya ngelakuin, tapi baik, nggak apa-apa.
Ya. Salat tarawih berjamaah. Itu zamannya siapa? Zaman Nabi nggak ada salat tarawih jamaah. Kapan adanya? Zaman Umar bin Khattab. Ya. Zaman Nabi nggak ada salat jamaah tarawih. Pas begitu zaman sahabat Umar bin Khattab, beliau melihat banyak salat tarawih pada mencar-mencar, ada di pojokan, ada di sebelah sono, ada di sebelah sini. Dia inisiatif, bagaimana kalau saya gabungin satu jamaah? Ada sahabat yang protes, wahai Umar, ini nggak ada zaman Nabi, nggak ada tarawih jamaah. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Inilah bid'ah yang paling nikmat, begitu bahasanya. Ya, inilah bid'ah yang paling enak, yang paling nikmat. Nabi nggak nyontohin, Nabi nggak ngelakuin, tapi nikmat ini sholat tarawih jamaah. Nah, kalau kita pakai dalil ini, Pak, mentok udah tuh. Yang pada ngata-ngatain tahlilan bid'ah, ya, maulidan bid'ah, rawahan bid'ah. Lah zaman Khalifah Umar kan belum lama sama Nabi, deket jaraknya, tapi udah ada bid'ah. Apa bid'ahnya? Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, ini jamaah sekalian. Tuh. Jadi kita kalau kita ngelakuin maksiat, ya udah maksiat aja, pakai nyari dalil begini begitu ya. Tanggung jawab masing-masing. Kita ini ngaji, Ustadz ini tugasnya mengingatkan, mengajak kepada kita semua, kepada sepribadi, untuk kita sama-sama ya meningkatkan ibadah. Adapun kemudian ada yang mau, ada yang kagak, ada yang ngikut, ada yang nggak ngikut, ya itu adalah hak Allah memberikan hidayah masing-masing. Wa minha, dan contoh yang lain apalagi? Al-Imam Abdullah Haddad mengatakan amaniyul maghfirati ma'at taksiri min imtisalil awamiri wajtinabil maharim. Ada orang yang menginginkan mendapatkan maghfirah, pengen banget diampunin Allah, tapi di saat yang sama dia nggak mau ibadah, ya, nggak ada usaha buat ibadah, nggak ada upaya buat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang diharamkan Allah, tapi pengennya dapat ampunan, ya, pengennya dapat rahmat Allah, tapi ibadah kagak mau. Tuh. Kayak ada orang sholat enggak, ngaji enggak, ya, tahu-tahu dapat musibah, tahu-tahu dapat masalah. Apa dia bilang? Mungkin Allah sedang menguji keimanan saya. Lah, sembahyang kagak, ngaji kagak, siapa yang nguji? Ya, yang diuji keimanannya itu adalah yang ibadah. Surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia akan menyangka dia akan dibiarkan mengatakan iman kepada Allah, padahal dia belum diuji sama Allah. Dia yang diuji yang punya iman. Kalau nggak sembahyang, kagak ngaji, nggak ibadah, apa yang mau diuji? Ya, bisa jadi itu azab, hukuman. Nah, kita nih istiqomah ibadah, insya Allah dapat musibah, mungkin menguji keimanan kita, kesabaran kita, ya jatuh lagi. Ini tiangnya lagi dipinjam, lagi dipakai teman tiang. Itulah jamaah sekalian ya. Jadi lanjutan daripada pengajian kita sebelum tawakuf yang lalu tentang tipuan baik kepada orang yang ngelakuin ibadah, apalagi kepada orang yang pelaku maksiat. Kita yang udah ibadah hati-hati juga, jangan sampai ketipu ya. Udah merasa
ngaji udah merasa, sholat jamaah merasa udah banyak kebaikan dan pahala, kemudian akan menimbulkan sikap ujub, sombong. Nah, juga hati-hati. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang membuat kita tertipu dengan amalan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.